dari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Iya. Dugaan kuat. Iya. Dari mana dasarnya? Kalau saya katakan ya, basis kita harus pada Undang-Undang TPKS. Di dalam Undang-Undang TPKS, selain kesaksian korban, maka kesaksian-kesaksian lain. Kalau kita baca pasal 25 ayat 3. Taufan, tidak ada kesaksian yang melihat adanya Benar ya, pelecehan saya seksual. jelaskan pasal 25 ayat 3 A dan B. Kesaksian-kesaksian yang bahkan bukan berdasarkan melihat sendiri, menyaksikan sendiri atau mendengar sendiri, tetapi kesaksiannya dianggap berhubungan dengan peristiwa tersebut, itu bisa dianggap mendukung. Pak Taufan, Makanya- kesaksian korban yang memang dalam TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual harus kita dengar, berpihak pada korban. Tapi korban ini sendiri sudah berbohong sejak awal. Ia mengatakan disuruh berbohong. Jadi kalau ia memberikan kesaksian bahwa ada pelecehan seksual, bagaimana Komnas HAM bisa yakin dia tidak bohong lagi? Saya tidak mengatakan kita 100% yakin, makanya kita katakan Kalau ada begitu, dugaan. Dan mengapa kemudian- Komnas HAM mengatakan ada dugaan kuat? Iya. Dugaan kuat dari seorang yang bersaksi bohong dari pertama kali. Tapi kan dimungkinkan juga bahwa dia juga di bawah tekanan kan dari suaminya. Karena ada keterangan yang kami dapatkan, 2 BAP pertama, dia hanya suruh tanda tangan. Itu kan juga, Rosi, kita juga harus punya empati ya kepada, meskipun belum tentu benar, siapa saja, apalagi ini perempuan. Kita harus punya empati Setuju, juga. Pak. Tapi saya juga ingin mengatakan, saya juga berempati pada seorang ibu yang kehilangan anaknya terbunuh, ditembak dengan berduri. Makanya kami katakan extrajudicial killing, supaya 340 nggak bisa lari dari situ. Tapi Bapak juga langsung mengatakan bahwa setelah berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua, tidak ada penyiksaan, itu akan saya tanyakan berikutnya. Extrajudicial killing Dan obstruction of justice ya. obstruction of justice, tapi juga terjadi dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Iya. Komnas HAM ingin membuat satu skenario sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sambo untuk membebaskan dia dari hukuman maksimal. Tidak- Komnas HAM tidak ada seperti skenario. pengacara Sambo. Tidak ada skenario, tidak ada upaya pembelaan. Kami berangkat dari fakta-fakta. Ada kesaksian, kemudian ada dukungan-dukungan kesaksian lain sesuai dengan pasal 25. Apa kesaksian apa? Kesaksian apa Bahwa yang mereka melihat Ibu Putri menangis dalam kondisi yang di Magelang nih ya? Ya, di Magelang, yang duren 3 sudah tutup, sudah jelas nggak ada. Kemudian juga dari saksi lain. Kemudian kami juga meminta keterangan dari psikolog klinis yang mendampinginya, ada 2 orang ya. Setidak-tidaknya mereka berdua ini mengatakan bahwa Ibu Putri ini ketika dimintai keterangan, melakukan pendekatan dan pendalaman, tetap konsisten dengan penjelasannya. Konsisten penjelasannya Jadi apa? ini adalah Bentar, indikasi Pak, awal. apa konsisten penjelasannya? Bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Tidak, oke, baiklah. Tapi sejak awal ia hanya bisa menangis, ia hanya bisa mengatakan malu. Iya, enggak, pada akhirnya dia cerita detail kepada Komnas Perempuan. Kami kan minta bantuan Komnas Perempuan ya. Saya, Pak Anam, sebagai laki-laki memiliki hambatan untuk melakukan pendekatan. Karena itu kita minta teman-teman Komnas Perempuan. Dari pendalaman mereka 2 kali yang terakhir, setelah sebelum-sebelumnya hanya nangis-nangis, maka dia menjelaskan secara detail. Tapi sekali lagi, Sorry, dia menjelaskan secara detail kemana? Ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM. di dalam tim itu ada juga Komnas HAM-nya, ada Ibu Sandrayati, ada staf Penjelasan perempuan. secara detail, karena kita tahu di Duren 3, di tempat TKP yang berisi kebohongan itu disebut meraba Iya. organ intim. Iya, Kalau itu juga dia katakan Ya. bahwa dia diminta untuk mengikuti skenario yang dibuat suaminya itu dalam bentuk BAP. itu Pak Ketua, kalau seorang perempuan berada dalam tekanan untuk berbohong, kenapa masih lagi diberikan ruang untuk meresonansi kebohongan itu? Belum tentu kita mengatakan itu kebohongan, makanya harus diuji. Kan kami katakan kita minta penyidik untuk mendalami dengan tindakan yang akuntabel, transparan, imparsial, dan menggunakan saintifik. Makanya salah satu yang saya usulkan waktu itu, Pak penyidik, gunakan lie detector, saya bilang. Atau gunakan ahli independen di luar 2 psikolog klinis. Saya mau tanya ini Pak Ketua, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Dugaan kuat itu luar biasa ke Komnas HAM memberikan kesimpulan seperti itu. Padahal Kapolri sendiri di Komisi 3 DPR ditanya oleh anggota DPR Komisi 3, apa yang terjadi di Magelang? Kapolri saja mengatakan bahwa bisa ada 2, kekerasan seksual atau asusila. Ya. Oke, dalam bahasa awam Bisa asusila, bisa kekerasan seksual, toh? ya, pelecehan Artinya 50-50 Sebentar, kemungkinannya. sebentar. Tetapi artinya soal kekerasan seksual, pelecehan seksual Ya. itu tidak ada konsen atau tidak ada persetujuan Ya. dari korban. Tapi asusila bisa juga diartikan adanya konsen atau Oh, iya. persetujuan. Ya. Nah, kenapa Komnas HAM langsung jumping to conclusion bahwa ini soal pelecehan seksual, tidak ada konsen?
Padahal Kapolri saja membuka ruang lebih Rosi, untuk menyelidiki kalau motif. kita baca baik-baik laporan kami, extrajudicial killing, kami firm. Untuk extraordinary obstruction of justice, kami firm. Tapi untuk kasus dugaan kekerasan seksual, kami menggunakan kata-kata dugaan. Ya, dugaan kuat Bapak Ketua. Iya. Dugaan kuat. Anda sendiri melampaui apa yang dikatakan oleh Kapolri. Loh, Kapolri sendiri masih menyebut terminologi hukum coba asusila. perhatikan rekonstruksinya baik-baik. Ada nggak? Bahkan tim penyidik itu mundur mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 ada satu tindakan yang Jadi ini begini ceritanya. Sebetulnya publik ini sedang digegerkan untuk supaya belajar untuk membukakan logika dari apa-apa yang sudah terjadi. Ya. Ini meledaknya kasus-kasus yang aneh seperti ini, termasuk kita mendampingi ini informasi-informasi di media sosial seperti ini. Paling aneh adalah di akhir-akhir bulan-bulan kemarin. Sampai sekarang ini belum clear. Ya. Jadi seolah-olah publik ini diperlihatkan sama Allah gitu. Publik ini seolah-olah disajikan oleh fakta-fakta yang semi, yang abu-abu. Fakta yang abu-abu seperti seolah-olah Allah ini menyuruh sama kita agar kita, orang ini semuanya harus berpikir secara logika. Maka dihadirkan ini semenjak kejadian Sidikiyah. Ini kejadian yang aneh-aneh, kasus ini aneh-aneh ini semenjak kasusnya Sidikiyah. Saya kasih tahu, ya. Dulu ndak ada kasus pelecehan seperti ini, apalagi ada cerita jenderal bintang 2, beberapa jenderal bahkan sampai kombes berjatuhan. Ini belum pernah ada dan ini memang sepanjang sejarah. Lalu kejadian ini bisa terjadi tiba-tiba penuh dengan sandiwara, penuh dengan rekayasa. Ini semenjak terjadinya goro-goro yang ada di Sidikiyah, putra Kiai Jombang. Ya, tanda kutip Sidikiyah, kasus Sidikiyah. Saya dari awal itu sebetulnya sudah ngomong, ya, ini nggak mungkin kualat. Ini semua permasalahan ini nggak mungkin kualat. Mana ada sih yang percaya sama ulama? Mana mungkin sih kiai-kiai model-model seperti Sidikiyah begitu, apalagi sang mursyid bisa bikin kualat? Nggak mungkin, betul nggak? Saya yakin ini bukan kualat karena Sidikiyah. Saya ini nggak mungkin kalau itu kualat sama sang mursyid. Torekot loh. Apalagi itu Sidikiyah itu sangat ketol sekali menyuarakan membangun generasi anak bangsa supaya cinta terhadap tanah air. Semenjak ini negeri ini geger, ya kan, geger gedean. Ini semenjak ada goro-goro Sidikiyah, kasusnya adalah yang menimpa kepada putra kiai si sang mursyid tersebut. Jadi sang mursyid tersebut punya putra namanya Subeki. Semenjak itulah goro-goro ini banyak sekali. Dan kita seolah-olah disajikan oleh beberapa perkara, isu yang kita dipaksakan untuk menggunakan logika. Paham gak maksud saya? Ini kita ini seperti dipaksakan untuk menggunakan logika. Ya, coba bayangkan saja. Kasus aib seperti asusila gampang dipertontonkan saat ini, gampang isu itu dinaikkan tanpa ada saksi. Dan ini terjadi. Sidikiyah kemarin itu seperti aibnya itu diudak-ladul. Kejelasannya nggak jelas dan nggak bener lah ya. Intinya, wah ini seperti seolah-olah kasarnya tuh begini. Sidikiyah ini wah jelek pokoknya. Wah itu harus dibubarkan. Wah Sidikiyah ini harus wah ini kasusnya ini seperti ini. Lah, Sidikiyah dari pihak Sidikiyah ini tidak merasa ini masalah keluarga, ini masalah harta, ini masalah kekayaan, ini masalah jabatan, ini masalah aset. Jadi tidak merasa nih. Sampai sekarang putra kiai yang saat ini sedang dekam di tahanan
saat ini di sidang yang sudah berproses hukum, dalam persidangan pun sampai detik ini tidak ada yang namanya pengakuan tetapi itu diadili. Ngeri juga ya. Nah, ceritanya seperti ini. Kalau tadi kan Komnas HAM ya. Komnas HAM ini seolah-olah menjadi pengacaranya Sambo. Keren. Seorang Komnas HAM menjadi pengacaranya Sambo. Memberikan statement sembarangan tanpa didasari oleh fakta-fakta dan bukti yang jelas, yang konkret. Ya, kalau kayak begini, ya kan, kalau kayak begini hukum atau orang-orang memandang, gitu, memandang sebuah permasalahan, kasus-kasus seperti ini kok bisa empuk, bisa untuk menjatuhkan orang, untuk membunuh karakter orang. Waduh, Komnas HAM hebat berarti. Berarti Anda mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat nakal seperti ini contohnya. Lalu ada kabar seperti ini seolah-olah ya. Saya ringkas sedikit ini. Ini update ya. Ini update tentang kasus sidangnya, tentang update sidang kasus rekayasanya Subeki, putra Kiai Jombang. Ya, bagaimana syarat untuk membuat visum et repertum? Kata saksi ahli dan pembuat visum, awalnya ada korban melapor ke polisi. Lalu dari polisi diajukan surat untuk visum. Baru kemudian dokter melakukan visum dan melaporkan hasilnya ke polisi. Saksi yang mengaku korban ternyata melapor ke polisi Oktober tahun 2019. Dan dokter sebagai saksi ahli sekaligus membuat visum Agustus 2018. Jadi 1 tahun lebih sebelum korban melapor, visum itu kemudian dipakai untuk masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Lalu ada lagi visum dibuat bulan November 2019 dan ada 2 visum dengan hasil berbeda untuk membuktikan salah satu yang benar. Lalu dibawalah rekam medis oleh JPU. Setelah dicek itu tulisan tangan tanpa ada tanggal, bulan dan tahun. Ada print foto alat kelamin perempuan tanpa identitas, foto kapan dibuat, punya siapa dan lainnya. Ini kan lucu ya. Ketika ditanya apakah ada file fotonya untuk dicocokkan waktu pengambilan foto, saksi mengaku sudah dihapus. Lah, ketika ditanya soal HP Samsung S10 yang dipakai foto untuk dicarikan ahli digital forensik, mengecek konfirmasi foto tersebut lalu dibuat alasan HP-nya hilang. Padahal kita semuanya tahu saudara, ketika kita membuat aduan atau laporan, tentu ada bukti-bukti forensik. Ya, seperti handphone itu pasti akan bila perlu polisi berhak meminta untuk ditahan supaya tidak hilang, supaya aman. Bukti forensik itu ada di situ. Contoh kalau undang-undang ITE kan seperti itu, pastinya ya. Lalu saya lanjutkan lagi nih. Maka jurus lupa dihapus dan hilang menjadi jurus penyempurna kejanggalan dari visum yang sebenarnya lebih 5-7 hari sudah kategori lama. Sementara ini visum yang 2018 berusaha lebih setahun dari kejadian dan visum yang 2019 sudah berusia jarak 2,5 tahun. Sudah visumnya belum bisa menjelaskan korelasi dengan kejadian, untuk bisa diklarifikasi, validasi, pakainya itu jurusnya lupa. Just kayak gitu. Jadi hampir permasalahan kasusnya Sambo yang katanya ada pelecehan, yang saat ini Komnas HAM membela mati-matian seolah-olah supaya dakwaannya itu meringankan Sambo. Jadi supaya Sambo itu menembak orang itu ada asal usulnya gitu loh. Asal usulnya adalah ketika Bu Putri ini mendapatkan pelecehan, seolah-olah seperti itu rekayasanya. Dan ini dibela sama Komnas HAM. Saudara-saudaraku, memang kita saat ini seperti seolah-olah itu dipaksa untuk berpikir. Dipaksa banget kita untuk berpikir. Aneh pokoknya ya. Lalu ini sebentar. Kalau kita ini ya belajar dari kasus otopsinya Brigadir C,
di kasus Sambo ya, yang pertama dan kedua, maka walau si dokter itu mengaku berlindung di balik sumpah jabatan, maka rekayasa itu ya nyata adanya. Ya kan? Saat itu kan sudah jelas tuh. Ya. Kita ketika belajar pada kasus autopsinya Brigadir J di kasus Sambo yang pertama dan kedua, maka walau si dokter mengaku berlindung di balik sumpah jabatan, maka rekayasa itu nyata adanya. Entahlah dengan visum kasus Mas Beki, ya kan? Yang pasti kejanggalannya tampak nyata. Jadi soal rekayasa hanya Tuhan yang tahu kan, apalagi rumah sakit umum daerah ya. Ini di bawah Pemkop Jombang itu. Yang beberapa waktu lalu sumbang mobil yang plat merah itu untuk mengangkut pendemo di Pengadilan Negeri Surabaya, sekaligus buat podcast di salah satu ruangan Pengadilan Negeri Surabaya. Maka kasus-kasus yang seperti ini, saudaraku, ini hanya ada di zaman sekarang setelah kejadian meledaknya Sidikiyah. Komnas HAM sampai sekarang ya masih mereka kekeh membela Sambo seolah-olah supaya tidak mendapatkan dakwaan yang berat. Meringankanlah setidaknya ketika ada pelecehan rekayasa ini yang dibuat. Sama halnya kasusnya Subeki, putra Kiai Jombang. Ini sama. Dan ini semuanya terjadi diawali kasus Sidikiyah. Penangkapannya juga saya mohon maaf tidak masuk logika. Lebih-lebih menangkap teroris. Gila bro, nangkep satu orang ribuan personil, ratusan sampai ribuan personil yang diturunkan. Ini sangat luar biasa. Dan saya hanya bisa wis karep-karepmu. Kita ini kan tidak berdaya jadinya. Jadi semenjak kasus itulah seolah-olah semuanya dipermalukan. Sidikiyah dipermalukan semalu-malunya. Diudal-adul, dinggoyak-yakan. Aibnya tersebar kemana-mana. Semenjak itu meledak besoknya, hadirlah kasus Sambo. Institusi jadi taruhan. Dunia melihat polisi Republik Indonesia ngawur dan dunia tahu tentang kasusnya Sambo akhirnya. Sambo ini adalah polisinya polisi loh. Saya tahu itu. Sambo ini adalah polisinya polisi. Kok bisa polisinya polisi kok? Kenapa bisa aibnya itu diadul-adul? Kenapa bisa bintang-bintang ini berjatuhan? Memang sepanjang sejarah baru kali ini terjadi. Bahkan banyak kasus. Semenjak Sidikiyah ini banyak kasus-kasus yang aneh. Saya tidak katakan bahwa ini kualat. Tidak mungkin. Masa sih sekelasnya Mursid, Mbah Yaitar bisa ngwalati orang? Apalagi institusi bisa terubrak-abrik begitu gara-gara Sidikiyah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Mudah-mudahan ini bukan karena kualat. Bukan karena kualat. Ya. Tetap pantau terus persidangan Subeki. Karena sengaja, ya, ini sengaja ini. Sambo ini naik terus isunya, Subeki ini supaya tidak naik isunya. Ini Subeki juga tidak jauh dan tidak kalah lucunya sebetulnya. Dan tidak kalah hebohnya ini kasusnya Subeki, putra Kiai Jombang. Yang tidak ada saksi, yang tidak berdasarkan fakta. Dan kasus cinta-cintaan, sayang-sayangan, ada seseorang ya seperti ya kira-kiranya seperti itulah. Ada seseorang yang ingin jadi pelakor menjadi pelapor. Ketika itu dikembangkan, ada kepentingan-kepentingan di belakang itu. Jadi semuanya itu kayak sudah disiapkan gitu loh. Contohnya begini. Contohnya saya ini orang yang terpandang. Saya ini orang kaya. Saya ini seorang pengusaha. Saya ini seorang pejabat. Ada orang yang tidak suka ingin menjatuhkan saya. Maka orang-orang itu mengutus. Kamu kan cantik. Rayu itu si Arya. Rayu. Cari kelemahannya. Bila perlu, kalau bisa ngelonin kamu nanti minta tanggung jawab.
Seolah-olah seperti itu. Disetting semuanya. Akhirnya terjadilah kasus seperti Subeki. Ya. Fakta peradilan yang sangat lucu. Pengadilan yang sangat lucu. Kok sudah apa-apa ditahan. Orang yang sangat dirugikan adalah ketika orang menjadi korban seperti Subeki. Subeki adalah korban, saudaraku. Korban kebiadaban. Mana bisa tidak mengakui, tidak ada bukti-bukti yang kuat, tidak ada saksi. Tapi saat ini faktanya adalah Subeki ditahan. Subeki dipenjara. Saya kalau seandainya berbicara hanya sekedar Subeki, mungkin tidak masalah. Yang saya sangat miris adalah para PKI saat ini kok berani menggunakan sesuatu, mengambing hitamkan sesuatu. Dan Subeki ini adalah seorang putra Kiai Sepuh Jombang, salah satu torekot terbesar di dunia. Kok bisa? Kalau hanya berbicara Subeki saja, kalau tidak ada embel-embel, kalau tidak ada embel-embel keagamaan, tidak ada embel-embel pesantren, mungkin nggak terlalu saya seperti ini, ataupun mungkin tidak terlalu media kemarin rame menggoreng tentang itu. Tetapi saya berbicara seperti ini karena miris. Saya yang investigasi, saya tahu banyak hal. Saya sangat tahu sekali saya. Dan ini jangan sampai nanti terjadi kepada pesantren-pesantren yang lain. Ya. Karena skenario para PKI bisa menjadi porak-poranda seperti Sidikiyah. Ya bersyukurnya Sidikiyah kemarin terselamatkan, tidak jadi dibubarkan akibat fitnah-fitnah seperti itu. Tinggal sekarang mengawal kasusnya Subeki yang sampai saat ini belum terbukti, yang sampai saat ini belum mengakui, karena memang tidak melakukan. Masa ia harus mengakui? Apa yang harus diakui? Sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mencari keadilan. Dan saat ini Komnas HAM, ayo, itu dikawal kasusnya saudara Subeki. Dikawal, jangan cuma Sambo saja jadi pengacaranya Sambo. Ya, kawal tuh kasusnya Subeki. Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk berpikir. Ya, kita dipaksa untuk berpikir. Kasusnya Sambo itu sudah menunjukkan semua. Mata dunia itu sudah memperlihatkan bahwa kita ini disuruh sama Allah untuk membukakan logika. Ini loh ada kasus seperti ini. Sesungguhnya Allah itu mau menunjukkan ini loh sejatinya ceritanya Subeki itu seperti ini. Maka dialihkan ke ceritanya Sambo. Contohnya adalah Sambo. Contohnya adalah kasusnya Sambo, rekayasa yang diawali dengan kasus kekerasan seksual. Allah itu nggak mungkin tiba-tiba itu jelek ngasih tahu kasus gitu loh. Inilah kasusnya Subeki ngomong sekolah langit, kan nggak mungkin. Allah berbicaranya dengan takdir, apa yang dikehendaki sama Allah. Yang dikehendaki adalah Sambo. Seolah-olah kan seperti itu. Kata Allah seandainya ini, ini nih yang sebenarnya bukan yang seperti ini. Itu anaknya Mbak Yai Muhtar itu. Kata Allah seandainya ini. Ini loh anaknya Mbak Yai Muhtar tuh ceritanya gak seperti ini. Tetapi saya bikin seperti ini. Allah itu kan yang memiliki cerita, yang memiliki skenario semua. Ya kan? Oke, biar kamu itu bisa berpikir ya. Tak kasih contoh ini. Kasus yang ini dulu Sambo. Deng. Kita dipaksa untuk berpikir, betul-betul berpikir. Aneh kok. Dan itu jauh-jauh hari sudah disampaikan sama Mursyid Sidikiyah. Jadi kita dipaksa untuk meyakini itu. Untuk berpikir, untuk menggunakan logika. Ngeri ya kasusnya Sambo itu.
Sama halnya seperti kasus rekayasanya Sambo itu sama dengan kasusnya Subeki. Kalau Subeki adalah orang yang hidup yang saat ini di penjara karena dihakimi oleh opini, kalau yang satu sudah mati masih dihakimi opini bahwa ada perlakuan tindakan pelecehan seksual. Sama kasusnya. Yang satu masih hidup, Subeki, yang satu sudah mati yaitu Brigadir J. Sangat luar biasa. Bapak Komnas HAM, bicara dong. Ya. Nanti belum waktunya. Nanti diramein. Nanti akan saya ramein. Ya. Pokoknya kawal terus itu semua teman-teman tentang kasusnya Subeki putra Kiai Jombang. PKI saat ini sedang banyak melakukan intrik-intrik untuk mencelakai pesantren-pesantren yang NKRI, yang untuk Indonesia Raya. Hati-hati ya. Pokoknya kita kawal terus, jangan sampai lengah. Sidangnya Mas Beki dikawal karena kasusnya sama. Publik sekarang Indonesia sudah tahu permasalahan Subeki itu adalah fitnah. Dan hakul yakin Subeki pasti bebas ya. Untuk Polri tidak mungkin kualat sama Mbah Yaitar, nggak mungkin. Masa sih Mbah Yaitar bisa ngualatin? Kayaknya nggak mungkin lah. Maka ingat, lain kali ya semuanya ya, siapapun itu, mau pangkatmu apa, mau posisimu apa, kita itu belajar sama kiai, sama ulama ya. Belajarnya sama guru, muliakanlah guru. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.